Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Pratama dengan NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama, dari geografi semenanjung Arab. Pertama, daerah pedalaman merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerah tandus. Mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara, ahli al-Badwi. Kedua, daerah pantai di pinggir laut, di bagian tengah dan selatan. Hujan turun teratur sehingga subuh ditanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penetap, Ahl al-Hadar. Asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Hamiyah dan terbagi dua suku. Pertama, suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Kedua, suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Qatan dan Adnan. Saya akan menjelaskan keturunan Qatan. Negeri asli keturunan Qatan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja, seperti Raja Yaman, Raja Sabah, dan Raja Himyar. Semenjak bendungan Sabah rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan, seperti Hirah dan Khosasinah. Suku Aus dan Khosroj yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Qatan ini. Selanjutnya ada keturunan Adnan, disebut Arab Musta'ribah, artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy, kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Selanjutnya saya akan menjelaskan Ka'bah. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif. Kemudian orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang berkunjung ke Mekah, seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim. Tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan. Menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi kurang lebih 350 berhala yang menggambarkan jumlah suku di Jazirah Arab. Terus ada kepercayaan dan agama. Mayoritas bangsa Arab adalah penganut agama Watsani atau penyembah berhala. Dikisahkan bahwa penyebar agama Watsani pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jenis dan bentuk berhala bermacam-macam, tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Terus sebagian bangsa Arab di Hijaz, Mekah, Yatsrib, Taif, dan sekitarnya sudah memiliki kepercayaan, tradisi, dan pengaruh tiga agama besar saat itu, yaitu Yahudi, Kristen, terus Zoroaster atau Majusi. Selanjutnya ada politik. Terdapat dua negara adik kuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh, kecuali daerah utara, yaitu ada Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Terus juga ada pemerintahannya. Di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut Syekh.
Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin atau syekh. Di kalangan bangsa Arab penetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan adalah kota Mekah. Keberadaan Ka'bah di Mekah sebagai tempat peribadatan bangsa Arab. Suku yang pernah memerintah di Mekah adalah suku Amalikah, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuzaimah, dan suku Quraisy. Terus juga ada posisi penting di pemerintahan, yaitu yang pertama ada hijabah, penjaga kunci-kunci Ka'bah. Terus yang kedua ada sikayah, pengawas mata air Zam-Zam untuk dipergunakan oleh para peziarah. Terus yang ketiga ada diat, kekuasaan hakim, sipil, dan kriminal. Terus yang keempat ada sifarah, pengurus pajak untuk orang miskin. Yang kelima ada natwah, jabatan ketua dewan. Terus yang keenam ada khaimunah, pengurus balai masyarakat. Yang ketujuh ada khazinah, jabatan administrasi keuangan. Yang kedelapan adalah azlam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Terus di sini juga ada sosial budaya. Jahiliyah mempunyai konotasi barbarisme atau tidak beradab, kasar, buas, dan tidak berbudaya. Membunuh anak-anak perempuan yang terdapat pada Quran surah At-Takwir. Terus ada membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, dapat di Quran surah Al-An'am ayat 151. Terus ada ibtibla, yaitu seorang suami meminta kepada istrinya supaya berjimak dengan laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian dan kecerdasan. Terus ada maktu, yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Terus ada poliandri, yaitu seorang perempuan menikah dengan beberapa lelaki. Terus ada badal, yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu. Terus hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair, maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Melalui puisi-puisi mereka lah sejarah bangsa Arab sebelum Islam dapat ditelusuri. Terus ada juga ekonominya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, orang Quraisy biasanya mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Jazirah Arab terletak pada jalur perdagangan antara Syam dan Tiongkok atau Cina. Pelabuhan laut dan pos-pos perbatasan Palestina dan Transjordania menelusur bagian tengah pantai-pantai Laut Merah terus menuju ke Yaman. Terima kasih. Alhamdulillah, seperti itulah peradaban Arab pra-Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.